الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. حضرة المحترمين وعلي para kiai para ustaz yang kami hormati, wabil khusus segenap jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan, baik Surya Ustaz Samsul Huda selaku Rais Surya dan Ustaz Musalim selaku Ketua Eko Ranting Kelurahan dan Ustaz Muhammad Haji Muhammad Iqbal yang kami hormati dan kami taati, segenap jajaran pengurus MBJN Utama senantiasa mendampingi saya, dan ini ada sekretaris Bapak Sekretaris Sukut Pamuji dan didampingi oleh Bendahara dan Wakil Bendahara Bapak Haji Abu Maryadi dan seluruh pengurus dan lembaga ranting Eko Kelurahan yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang berbarakah ini dalam rangka rapat kerja yang kedua. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa dicatat sebagai amal ibadah yang mulia dan diakui oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selaku majelis jariah Alhamdulillah. Salawat kita selalu senantiasa dihaturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah menuntut dan menunjukkan kita kepada jalan Allah dari Allah yang adil Islam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Saya. Ngantuk ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mengikuti kegiatan rapat kerja yang dilakukan oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Ini adalah bagian bentuk khidmat kita dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Sebagai tanggung jawab kita berorganisasi adalah senantiasa taat dan patuh terhadap organisasi. Dan pada hakikatnya kita berjamiah Nahdlatul Ulama itu adalah sebagai pelayan, yakni riayatul ummah, melayani umat. Ya. Kita bertanggung jawab di antaranya kita melestarikan, menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah yang selama ini amalnya pun jenengan lakukan, baik itu istighosah, jamiah dan lain sebagainya. Namun juga di samping kita mengamalkan amaliyahnya sebagai bentuk kita bertanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita juga mempunyai tanggung jawab berorganisasi seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan syukur alhamdulillah, pengurus ranting NU pada masa keempat kali ini, menurut pandangan kami selaku pengurus MBJN Utama, ada suatu kemajuan dan peningkatan mulai pusranting, pelantikan dan musker 1 dan musker 2. Program-programnya sudah banyak yang dilakukan, dan konsolidasi penguatan organisasi juga banyak yang dilakukan. Oleh karenanya kita berorganisasi, berjamiah bukan hanya sekedar kita melakukan amaliyahnya, namun kita juga diwajibkan untuk mengetahui bagaimana kita berorganisasi yang baik.
Dan apalagi saat ini, periode saat ini pengurus besar Nahdlatul Ulama di dalam peraturan perkumpulannya kita ditekankan terkait dengan tertib administrasi dan tata kelola manajemen, sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh PBNU melalui PWPJNU, kemudian kita ke FWJ dan Parti. Kita tidak hanya sekedar mengklaim bahwa NU itu besar, aset kita banyak, dan kegiatan-kegiatan ini sudah banyak kita lakukan. Namun ketika kita ditanya sopoi apa aja datanya, siapa pengurusnya, katakan mulai pengurus PBNU, MBJ, dan insya Allah banyak warga kita yang tidak mengerti dan tidak mengetahui. Oleh karenanya saat ini kita dilatih di dalam proses berorganisasi yang baik, yakni tertib administrasi dan tata kelola manajemen. Kita mulai hari ini kita harus mengkoreksi keadministrasian kita. Sedikit kami koreksi, tadi saya mendengar sambutan Ketua Tanfidiyah. Sebenarnya cukup Ketua FWJ Tanfidiyah itu jajaran, Rois Surya itu jajaran. Jadi kalau sudah menyebut Rois tidak pakai Surya. Kalau jajaran Surya, kalau jajaran Tanfidiyah berarti ketua sampai bendahara dan sebagainya, termasuk penulisan dan surat. Nah ini hal-hal yang ringan, ini hal-hal yang tidak sering kita perhatikan, namun ini adalah bagian kelemahan kita. Kita sering dilecehkan oleh saudara kita Muhammadiyah. Kita ini besar. Ketika kita ditanya biro anggota NU, pasti jawabannya pakai. Biro-biro kakak. Asal NU apa yang pakai? Ono masjid, ono musola, ono lembaga pendidikan dan sebagainya. Tapi berapa kecamatannya? Usah dari soalnya kita juga tidak tahu. Tapi hari ini nanti mulai sekarang ini, dan kebetulan alhamdulillah di MBC NU telah terbentuk tim administrasi dan tata kelola yang diantaranya juga ada dari ranting bulan dari Mas Saiful, ini masuk tim MBC. Dan nanti ranting NU bulan juga seperti itu, membuat tim administrasi dan tata kelola. Dan nanti semua kegiatan mulai kepengurusan, semua kegiatan aset yang ada di desa, baik itu lembaga pendidikan atau kemasjidan dan sosial masyarakat, semua akan teradministratif, terdata, terdokumentasi. Dan ini telah dibuatkan oleh PJNU yang namanya aplikasi One Click. Jadi nanti ketika BW atau PBNU mengklik aplikasinya PJNU, katakan mengklik ranting bulan, nanti semuanya apa yang ada di ranting bulan, apa yang kegiatannya, apa programnya, kepengurusannya itu siapa, masjidnya berapa, itu ada semuanya nanti. Itu kalau nanti kita lakukan dengan benar dan tepat. Oleh karenanya sekali lagi dalam kaitannya kegiatan yang dilakukan oleh ranting bulan secara amalia, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan sekarang ini pada malam hari ini melakukan suatu kegiatan terkait dengan organisasi, sehingga kita tidak sekedar anggota NU cek kumpul jangan kumpul yayasan, tidak. Ya ini dengan diajak berorganisasi, tidak rembuk, menyusun program dan lain sebagainya. Ini adalah bagian tanggung jawab kita berorganisasi. Dan saat kita bertanggung jawab berorganisasi, kita juga melayani umat, yakni secara bermasyarakat, bersosial, kebutuhan-kebutuhan baik lembaga pendidikan atau kemasyarakatan yang lain. Jadi kita tidak hanya sekedar menjadi cantolan atau jadi pengurusnya. Kita jangan sampai aku kepingin melebu dari pengurus kemudian ngomong-ngomong aja, diajak rapat angel, dijak jalan angel, kemudian hanya seperti nebeng. Tapi alhamdulillah
kalau ningali di ranting geluran ini sampai saat ini masih berkhidmat di Jamiah Nahdlatul Ulama dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ranting geluran apa yang dilakukan oleh jajarannya baik Rois Surya ataupun Tanfidiyah dimudahkan, dilancarkan di dalam perjuangan untuk menggerakkan Jamiah Nahdlatul Ulama khususnya di ranting geluran. Dan semoga mereka diberikan kesehatan Allah untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai organisasi. Yang kedua, saya terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus ranting NU baik Surya maupun Tanfidiyah, wabil khusus Rois Ustaz Samsul Huda dan Ketua Ranting Ustaz Nur Salim yang telah melakukan tanggung jawabnya untuk mereformasi gerakan Jamiah yang ada di ranting geluran. Dan terus terang aja kalau saya melihat ada 27 ranting, yang satu ranting ini sebelum saya belum bisa menilai, masih terantanan soalnya, ranting Citra Harmoni itu masih terantanan ya. Jadi dari 27 ranting yang sudah lama ini ada beberapa ranting, tapi tidak banyak, yang sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai berorganisasi, ya, melakukan amalia-amalinya, baik itu Lailatul Ijtima, Istighosa dan lain sebagainya, Jamiah Yasinan, tahlil, sholawatan, kemudian melakukan organisasi rapat ini penting. Jangan sampai panjenengan jadi pengurus ranting rapatnya gak tahu, kumpulnya gak tahu. Nah ini apa jadi organisasi. Nah jadi kalau meskipun kita kumpul 5 orang, 6 orang ngopi bareng merumuskan rencana program, itu pun bagian daripada kita untuk berorganisasi. Makanya kita berharap, dan saya alhamdulillah saya melihat sendiri di ranting geluran ini Lailatul Ijtima'nya berjalan ya. Alhamdulillah karena Lailatul Ijtima' ini sangat penting untuk kita berkonsolidasi dalam rangka penguatan organisasi. Oleh karenanya hanya beberapa ranting aja dari 27 ranting, mungkin nggak sampai 10 ya. Dan salah satunya adalah ranting geluran, mungkin ranting taman. Dan alhamdulillah kalau ranting taman itu dulu sekian puluh tahun mati suri ya. Sampai kemarin tahun berapa saya jadi sekretaris sampai saya caretaker. Jadi hampir sekian puluh tahun rapat nggak pernah, melakukan kegiatan nggak pernah, diundang rapat MPC jalan teko. Alhamdulillah sekarang saya melihat gerakannya luar biasa, melaksanakan kegiatan-kegiatan amaliyanya, kemudian organisasinya bahkan sudah raker kedua. Dan ini adalah tugas kami untuk iki apa kak melaku lah, ini bagian dari MPC untuk dalam rangka penguatan dan konsolidasi itu. Dan ini benar, panjenengan mengadakan raker mengundang MPC atau pemerintah itu adalah sudah benar. Kayak saya ada di beberapa ranting yang melakukan aktivitas keorganisasian masih kurang pas kadang-kadang. Jadi mengadakan rapat kerja, MPC nggak diundang, bahkan PC juga ada diundang, hanya pemerintah desa yang diundang, bahkan yang buka pemerintah desa. Kalau terkait dengan struktural organisasi NU, itu yang membuka kegiatan atau yang harus dihadirkan itu adalah struktural NU, tidak tahu itu PJNU atau MPJNU. Nah, pemerintah dalam hal ini hanya sebagai penghormatan, bukan yang masuk di dalam kegiatan. Ya ini bagian dari masukan saja agar supaya kita lebih memahami. Bapak hadirin yang kami hormati, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan apresiasi. Mudah-mudahan dengan raker yang kedua ini panjenengan bisa mengevaluasi lagi hal-hal yang kurang belum dilakukan, kemudian lembaga-lembaga yang kurang sinergi atau belum berjalan bisa dievaluasi, karena apa yang disampaikan oleh Rois tadi pas bulan Juni 2026 insya Allah masa khidmat ranting geluran, bahkan hampir seluruh ranting di Kecamatan Taman ini habis. Kemudian ada hanya 2 ranting yang dalam waktu beberapa bulan ke depan akan habis,
yang masa khidmatnya akhir 2024 dan awal 2025 ini diantaranya sepanjang mungkin Sabisari habis, yang lainnya 2026. Oleh karenanya waktu yang digariskan oleh peraturan perkumpulan ini sudah benar pas yang dilakukan oleh ranting kelurahan. Terakhir, mudah-mudahan dengan kegiatan rapat kerja ini ranting kelurahan semakin baik, semakin maju, semakin masif di dalam menggerakkan kegiatan Jamiah Ijtimaiyah Nahdlatul Ulama di ranting kelurahan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.